Efek dihajar Persib, pelatih Bali United Stefano Kugura mengundurkan diri. Keganasan Persib Bandung kembali memakan korban. Kali ini pelatih Bali United yakni Stefano Kugura alias Coach Teko yang jadi korbannya. Andre Rosiade, mertua dari Pratama Arhan, kembali berulah teman-teman. Setelah beberapa saat yang lalu sering sih ya, bagaimana Andre Rosiade ini kembali mengungkit-ungkit betapa dia suka dengan kepelatihan STY. Jadi masih belum rela aja, STY lagi. Bahkan ketika timnas kalah, Andre Rosiade ini mengancam, jangan salahkan ketika supporter meminta STY kembali. Dan sekarang Andre Rosiade bikin ulah. Mertua dari Arhan ini menyebut ada wasit yang main curang cuman untuk memenangkan klub asal Jawa. Siapa ini? Niatnya pengen negor federasi supaya nggak ada mafia untuk Sumatera. Tapi malah dijawab sama pemainnya sendiri. Katanya gajinya belum dibayar. Terus sekarang klarifikasi. Katanya gaji mah udah dibayar, yang belum itu kompensasi. Malah ngebongkar satu hal lagi, yaitu kompensasi dicicil. Sama kayak STY dari PSSI. Itulah drama malam ini yang bakal gue sampaikan ke kalian, boy. Terkait dengan mertuanya Arhan yang lagi rame dari kemarin. Andre Rosiade peringatkan Pak Erick Thohir untuk berantas mafia. Berarti beneran kayaknya mafia di sepak bola Indonesia itu memang ada. Itu langsung dicuitkan melalui IG story-nya Pak Andre. Katanya Oke, kita baca dulu ya. Story dari mertuanya Pratama Arhan ini yang juga anggota legislatif. Secara spesifik mention Pak Erick Thohir, Ketua PSSI. Pak Erick, tolong wasit Liga 1 diawasi di akhir kompetisi. Jangan sampai karena diduga ingin menyelamatkan tim dari Jawa, kami yang dari Sumatera dirugikan dan dikorbankan. Berantas mafia sepak bola. Waduh, ini rasis nih. Rasis gak sih? Soal kesukuan dan juga ngebawa nama daerah ini. tolong diawasi wasit Liga 1 Indonesia di akhir kompetisi. Karena jangan sampai hanya ingin menyelamatkan satu tim di Jawa sehingga tim di Sumatera dikorbankan. Mungkin dalam hal ini adalah Semen Padang. Terus di bawahnya ditulis berantas mafia. Tapi bukannya langsung direspon oleh Pak Erick Thohir, langsung direspon oleh mantan pemainnya yaitu Charlie Scott. Katanya, bagaimana mungkin orang teriak-teriak untuk berantas mafia sedangkan dia sendiri belum menunaikan tanggung jawabnya yaitu membayar gaji pemain atau kompensasinya. Nah, Pak Andre yang pernah nyalain Ahok gara-gara korupsi Pertamina 900T ini dan besoknya di media muncul ternyata Pak Andre pernah jalan bareng sama dirutnya yang melakukan korupsi itu, langsung menjawab kalau gaji sudah dibayar, yang belum adalah kompensasinya, seperti kompensasi STY yang dicicil. Waduh, ini sih kayaknya malah melebar kemana-mana. Jadi satu borok lagi kebongkar. Ternyata kompensasi STY dicicil. Padahal Pak Arya Sinulinga sendiri pernah bilang katanya kompensasi STY itu sudah selesai. Ada netizen yang tanya ke akunnya Pak Arya. Kemudian Pak Arya langsung menjawab, sudah dibayar sesuai kontrak. Nah, sesuai kontrak ini bagaimana? Apakah memang sesuai di kontrak itu dicicil? Kalau memang di kontrak dicicil, berarti benar, dibayar sesuai kontrak. Tapi kalau tidak ada keterangan soal cicil di kontrak atau harus pelunasan secara cash di depan, berarti ada yang melanggar. Tapi ya mungkin sudah melalui diskusi sama STY lah. Karena STY diem aja. Atau memang karakternya STY diem aja, ya kita nggak tahu. Huru-hara Andre Rosiade dan ex-pemain Manchester United. Niatnya mau kritik wasit Liga 1 dan adanya mafia sepak bola, malah kena semprot. Mertua Pratama Arhan sekaligus penasihat klub Semen Padang, Andre Rosiade baru-baru ini kembali jadi perbincangan karena abis kena kritik balik mantan pemain Manchester United, Charlie Scott. Ex-pemain klub Semen Padang ini pun juga ikut berkomentar terkait postingan Andre. Bagaimana bisa seorang berkomentar tentang mafia ketika dia masih berutang gaji kepada mantan pemain dan yang masih aktif bermain. Gongnya lagi, masalah kompensasi tersebut bahkan sudah lewat waktu yang ditentukan loh sob. Waduh, semoga masalahnya cepat kelar ya. Gimana sob? Komen di bawah. Bapak ini lagi-lagi beliau ini yang suka koar-koar ini kemarin menyindir Pak Erick Thohir. Kenapa ya? Padahal kan bisa PSSI gitu tagnya. Tapi tagnya Pak Erick Thohir mungkin caper juga. Untuk mengawasi wasit Liga 1. Katanya ada bakal misi penyelamatan tim
Jawa. Katanya begitu, katanya. Padahal kan timnya juga kemarin menang. Disindir balik sama mantan pemainnya Charlie Scott. Charlie Scott bilang, kok bisa lu ngomongin soal mafia sedangkan lu sendiri, klub lu itu masih banyak utang gaji sama pemain. Bahkan pemainnya sudah tidak bermain di klub Anda, Bapak yang terhormat, tidak dibayar gajinya, Bapak. Jadi sebelum ngomong yang jauh-jauh dulu, sebelum ngomong mafia-mafia, perhatikan dulu internal kemaslahatan dan kesejahteraan pemain Anda. Karena tanpa pemain Anda, klub Anda tidak akan bisa apa-apa. Oke, Bapak? Jadi bukan karena wasit, karena Anda, klub Anda bayar dulu gajinya. Kalau nggak dibayar ya pemain malas-malesan. Jadi kalah karena pemain, gaji aku tidak dibayar, lebih baik aku malas-malasan. Begitu, Pak. Mikirnya. Jangan mikirnya zolim terhadap wasit terus. Zolim. Ya. BTW kemarin rumah sakit gimana tuh, Pak? Diam aja tuh, Pak. Habis rumah sakit klarifikasi, udah nggak main sosmed setelah itu. Gila kali. Ngomong-ngomong soal postingan beliau, lupa gua. Gue tuh sebenarnya tahu kenapa beliau ini sampai posting seperti ini, kayak takut banget gitu. Dia ini bukan takut wasit. Dia ini takut timnya degradasi. Lihat aja tuh di klasemen. Ya wajar, Pak. Tim Bapak di klasemen itu bukan karena wasit. Karena gajinya ditunggak semua mainnya, makanya begitu. Ini kayak ngancem. Masa ngancem ketua PSSI bilang, karena diduga ingin menyelamatkan tim dari Jawa, kami yang dari Sumatera dirugikan dan dikorbankan. What the fuck, main yang bener aja. Lu kalau main bener lu menang 4-0, 3-0, lu tetap nggak degradasi kan. That's the point. Football is simple, Bapak. Oke? Oh iya, saya sempat lupa ya. Andre Rosiade ini sempat nuduh Mes Hilgers yang kemudian buru-buru pulang balik ke Belanda karena cedera pas di timnas, itu dituding oleh Andre Rosiade emang ogah main aja di timnas. Coba tanya deh rumah sakit yang memeriksa Hilgers kemarin, kan bener gitu. Sampai-sampai si rumah sakitnya itu bikin klarifikasi, dan klarifikasinya di-repost sama akunnya timnas. Malu nggak Anda? Arhan gimana ya? Tahan-tahanin lah ya. Yang penting sama Zize akur, sama mertua mah urusannya beda gitu. Ya gak sih? Saya mengadu domba ini jadinya begitu. Nah ini kan statement yang agak provokatif ya. Bagaimana Andre Rosiade bilang ada wasit nih yang kinerjanya gak beres, pengen menyelamatkan tim dari Jawa dan merugikan tim dari luar Jawa. Dalam hal ini kan Andre Rosiade ini orangnya itu kan tim yang sebelah sana kan, saya gak mau nyebut ah. Nah kan gitu. Apakah kemudian kemenangan Persib kemarin juga salah satu indikasi kemenangan ada wasit yang membantu tim dari Jawa? Hah? Oh gitu. Jadi makanya sampai ke Stefano Kugura harus mengundurkan diri dari Bali United setelah 6 tahun dari 2019 menukangi Bali United, ngerasa gak fair. Ini melebar kemana-mana. Efek dihajar Persib, pelatih Bali United Stefano Kugura mengundurkan diri. Keganasan Persib Bandung kembali memakan korban. Kali ini pelatih Bali United yakni Stefano Kugura alias Coach Teko yang jadi korbannya. Frustasi dan malu atas kekalahan tipis 2-1 atas Persib Bandung membuat Teko dalam konferensi pers selepas laga dengan berat hati mengungkapkan pengunduran dirinya. Namun meski begitu Coach Teko tetap bersikap profesional dengan tetap melatih Bali United yang tinggal menyisahkan beberapa pertandingan lagi di musim ini. Saya bisa pergi dari Bali United. Ini juga saya sudah bicara sebelum sama manajernya buat mereka punya waktu buat Coach Teko resmi mundur dari kursi kepelatihan Bali United. Yaps, usai dikalahkan Persib Bandung, Coach Teko resmi tinggalkan Bali United. Di mana malam ini Bali United kembali kalah. Meskipun sempat unggul di babak pertama, namun Persib Bandung berhasil meng-comeback dan meraih kemenangan. Dan berita mundurnya Coach Teko ini langsung diumumkan oleh dirinya sendiri guys, di depan awak media setelah kekalahan Bali United. Di mana diketahui Bali United tidak mampu meraih kemenangan dalam 7 pertandingan terakhir. Dan mungkin inilah alasan faktor utama Coach Teko malam ini resmi mengundurkan diri. Jadi kira-kira siapa nih pelatih Bali United berikutnya guys?
Dan apa penyebab Coach Teko tidak mampu membawa Bali United meraih kemenangan dalam 7 pertandingan terakhir? Nah ini dihubung-hubungkan loh. Pak Andre Rosiade harus tanggung jawab nih sama statementnya. Coach Teko yang melatih Bali United sejak 2019 yang ya lagi apes juga sih. 7 pertandingan terakhir kan emang jeblok ya Bali United, termasuk tadi malam ketika melawan Persib. Walaupun waduh saya sempat terpukau dengan golnya Irfan Jaya, bagus sih. Ya kan? Ya diimbangi dengan golnya Beckham gak kalah bagus juga sih. Tapi kemudian kan waduh Andre Rosiade bilang ada wasit yang ngebelain tim-tim dari Jawa. Bali United kemudian kalah. Ini seperti bola salju, ini menggelinding kemana-mana jadinya liar. Komentar kalian teman-teman silahkan tulis di kolom komentar di bawah.